Baik teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Toto Kustara. Di kali ini kita melanjutkan part 2 dari aplikasi GoRPL. Tadi part 1 kita sudah belajar bagaimana cara meregistrasinya. Di part 2 ini kita akan belajar bagaimana langkah menggunakan aplikasinya. Dan saya akan mengenalkan dulu user interface yang ada di dalam aplikasi GoRPL. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada nama sekolah, ini nanti bisa diubah ya. Kemudian di sini juga ada data kelas, data materi dan RPL yang ada di sini. Ini jumlahnya 0. Kenapa? Karena kita belum mengisi apapun. Nanti secara dinamis maka akan bertambah dengan sendirinya kalau kita menginput data. Dan langkah pertama dalam penggunaan aplikasi GoRPL ini, yang pertama adalah mengatur profil sekolah. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyesuaikan agar aplikasi kita sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing. Apakah GoRPL ini dipakai hanya untuk guru SMA atau guru SMP atau SMK? Dan menariknya aplikasi GoRPL ini adalah bisa dipakai untuk semua jenjang, baik SMP, SMA, SMK, MTS dan lain-lain. Ya, oke, itu penjelasannya. Selanjutnya kita akan mulai menyesuaikan kondisi aplikasi kita agar sesuai dengan kondisi di sekolah kita. Ya, pertama kita masuk ke profil sekolah. Ya, di profil sekolah ini kita akan merubah nama sekolah, alamat, kop. Nah, status akun belum terverifikasi nanti akan kita setting di halaman profil sekolah. Ya, silakan perhatikan memilih profil sekolah. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan yaitu membuat kop dan di sini mengisi data atau mengubah data profil sekolahnya. Jadi nanti akan menyesuaikan hasilnya dengan kondisi sekolah yang ada di sekolah kita. Dan satu lagi perlu diperhatikan, hati-hati jangan mengklik nonaktifkan akun. Ini akan menghapus akun Anda. Jadi ini hanya digunakan ketika Anda ingin menutup akun ya, atau menghapus akun Anda secara permanen. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat kopnya. Nah, untuk membuat kopnya ini kita menggunakan gambar. Nah, ini sering banyak sekali yang mengalami kendala di sini. Yang pertama kita coba download contoh template kop, dan saya sarankan untuk pertama kali menggunakan aplikasi GoRPL atau menyeting aplikasi GoRPL ini wajib menggunakan laptop. Tapi kalau sudah disetting nanti ke sana silahkan menggunakan smartphone bisa. Nah, pertama kita coba download contoh template kop. Nah, ini sudah terdownload dari sistem. Lalu kita buka. Ya, ini menggunakan PowerPoint. Yang perlu teman-teman perhatikan atau Bapak Ibu perhatikan, ya, jangan mengupload langsung file dalam bentuk PowerPoint. Karena kop ini formatnya bukan PowerPoint tapi JPEG. Nah, cara membuatnya, nah ini kita pertama membuka file yang sudah kita download tadi, ya, yang di sini tadi yang sudah kita download, ya, dibuka file ini, lalu kita mengedit kopnya, enable editing, ya. Nah, di sini baca catatannya, edit kop di atas, ukuran disarankan tidak dirubah, hanya isi kop yang dirubah. Untuk cara simpan kop, lock semua kop, lalu klik kanan dan lakukan grup. Selanjutnya klik kanan, pilih save as picture sampai tersimpan. Nah, untuk penamaan file kop maksimal 5 huruf. Kenapa 5 huruf? Karena kalau kita mengetik terlalu panjang nanti tidak akan terbaca di sistem. Ya. Nah, di sini saya akan menambahkan logo. Ya, misalkan logo sekolah saya ya, oh ya saya belum nyari logo Dinas Pendidikan misalnya. Karena saya belum punya logo, oke lah, saya download dulu logonya. Atau mungkin Bapak Ibu kalau sudah punya logo bisa diabaikan dulu untuk pendownloadan logo ini. Ya, ini saya karena belum menyiapkan. Nah, langkah pertama kita menambahkan logo dulu. Buka dulu di PowerPoint ini ya. Yang pertama seperti biasa ya, kalau kita ingin menambahkan logo atau gambar di PowerPoint, caranya adalah klik insert, pilih picture ya untuk menambahkan gambar. Lalu kita cari file logonya ada di mana. Bisa juga ada di local D, bisa juga di picture atau di dokumen. Itu tergantung Bapak Ibu menyimpannya. Jadi pastikan sudah punya logo. Nah, kalau logo saya itu ada di download karena barusan saya baru mendownloadnya. Nah, misalnya ini. Nah, ini ya, ini filenya.
Lalu kita perkecil, desain disesuaikan. Nah, untuk logo ini bisa menggunakan logo sekolah. Kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu menggunakan dua jenis, misalnya kanan dan kiri, silakan. Ya, ini dikembalikan ke sekolah masing-masing. Nah, di sini tulisan pemerintah. Silakan pemerintahnya disesuaikan ya. Pemerintah kabupaten mana? Kabupaten Brebes. Karena saya berdomisili di Kabupaten Brebes. Dinasnya apa? Dinas Pendidikan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekolahnya SMP, MTS ataupun MA, itu kan di bawah naungan Kemenak. Jadi silakan disesuaikan dinasnya. Misalkan Kementerian Agama, ya. Karena di sini saya menggunakan Dinas Pendidikan. Kemudian sekolahnya diganti. Misalkan di sini SMP Bustanul Falah, nah, Bandung Sari. Kemudian jalannya di sini saya isi Jalan Bandung Sari, Jalan Belandongan, Desa Bandung Sari, Kecamatan Banjarnegara. Nah, sudah. Misalnya kopinya seperti ini. Silakan Bapak Ibu bisa diedit dan disesuaikan. Yang penting seperti ini ya tampilnya, dan ukuran ini jangan dirubah-rubah. Nah, untuk menyimpannya itu bukan seperti ini, ya, bukan langsung klik save, tapi dengan cara di blok, yaitu klik kiri, tahan, dan sampai mengkalungkan seluruhnya. Jadi ketika ini digeser, nah ini akan terbawa semua. Yang pertama saya ulangi lagi, klik kiri, tahan, sampai ujung, sampai menutupi semua yang warna birunya, lalu kita blok dan ini aktif semua. Ya, pastikan ini terkunci, lalu klik kanan, save as picture. Ulangi ya, klik kanan, save as picture. Tulis di sini kok, ya udah gitu aja, gak usah panjang-panjang. Dan jangan lupa kita nyimpannya di lokasi yang sudah kita siapkan. Saya ulangi, save as picture, saya simpan di misalnya di download ya, karena biar lebih mudah. Oke, saya tulis di sini kok. Nah, sudah tersimpan, lalu selanjutnya kita tinggal upload di halaman ORL ini. Nah, bagaimana cara punya? Caranya mudah banget. Klik ubah, ya, lalu hapus file, dan di sini cari filenya. Saya filenya ada di sini, ya, di com. Nah, jangan lupa checklist. Kalau hanya ingin mengubah ukuran ini tidak perlu checklist, tapi kalau ingin mengupload harus dengan checklist. Lalu klik ubah data kop sekolah. Sudah jadi seperti ini ya. Kemudian yang terakhir adalah mengubah profil sekolah. Silakan di scroll ya. Kalau misalkan tidak terlihat, bisa diperkecil dengan cara CTRL min ya. Ini bisa diperkecil dan bisa diperbesar ya. Misalkan ini terlalu besar di Bapak Ibu layarnya, bisa diperkecil ataupun diperbesar. Dan di sini nih untuk zoomnya. Nah, selanjutnya kita ubah profil sekolahnya. Caranya adalah dengan klik ubah ya, lalu di sini mengubah data sesuai data di sekolah kita. Nah, tahun pelajaran sekarang adalah 2021-2022. Nah, semesternya sekarang semester genap. Nama sekolah SMP Bustanul Falah. Ya, silakan disesuaikan. Kemudian nama guru, nama EJP, nama kepala sekolah, silakan disesuaikan saja. NIPY saya kurang tahu, jadi saya kosongkan dulu ya, seperti ini. Setelah itu ubah data sekolah. Sudah berhasil. Terakhir kita pilih verifikasi. Verifikasi ini setelah ubah ya, jangan lupa. Nah, lalu klik ubah verifikasi. Ulangi ya, lalu klik verifikasi, ada di tombol sini. Verifikasi akun. Nah, sudah. Selanjutnya terakhir ada keterangan setelah melakukan perubahan profil sekolah, melakukan verifikasi, pastikan login akun lalu login kembali untuk memperoleh data. Oke, kita coba login dulu. Lalu kita login lagi ya. Oh, saya lupa ya.
Nah, setelah berhasil login, nanti tampilannya seperti ini. Ini akan telah terverifikasi, lalu di sini ada juga nama sekolah sudah muncul. Jadi seperti inilah langkah-langkah untuk mengatur data di GoRPL. Sangat mudah sebetulnya, mungkin hanya kesulitan di pembuatan kopnya. Nah, jika kesulitan silakan ulangi videonya dan perhatikan betul-betul. Jika ada kesulitan bisa menghubungi saya langsung melalui WhatsApp ya. Oke, itu mungkin penjelasan video part 2 saya tentang instalasi aplikasi GoRPL. Nah, setelah melakukan instalasi ini, kita bisa mengoperasikan dengan mudah. Bisa juga melalui smartphone ataupun di laptop. Jadi Bapak Ibu tidak usah ribet-ribet membuka laptop karena sudah bisa menggunakan Android dengan syarat sudah mengisi profil sekolah. Itu saja di part 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertemu di part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.